Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih tentang HTML dan CSS. Pada bagian yang ke-6 ini kita belajar tentang margin, padding, dan position. Kita akan lihat di dalam margin dulu. Di dalam sini ada margin yang akan kita pelajari, margin top, right, bottom, kemudian margin left. Webnya ada di dalam sini. Kita materi CSS, top, bottom, right, left, dan seterusnya. Kita akan lakukan di tentang buah.com ini, kita akan atur yang di home, kita akan atur yang P-nya. P ini kita akan buat dulu, saya akan tambahkan border di dalam definisi ini. Definisi itu ada di dalam indeks dan definisi H2. Berarti style dalam sini H2 ini saya akan tambahkan border, kemudian ukurannya 1px, solid, atau kita kasih selain solid dash. Dash kita kasih warna blue. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini perhatikan ada garis patah-patah. Kalau kita lihat di dalam sini apel, nah ini garis putus-putus, warnanya biru. Kita kasih juga yang apel ini. Apel itu adalah apel, kita lihat img, berarti style di dalam sini kita akan set dulu, kita kasih img, kemudian kita kasih border kita kasih 1px, kita buat solid, kita kasih green gitu ya, green atau yellow ya, kayak jelas yellow. Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Kurang kelihatan, saya kasih warna green atau black saja supaya kelihatan. Black, Ctrl S. Perhatikan di dalam sini, ini ada jarak antara border atas bawah ini. P, sekarang saya akan tambahkan sebuah margin di dalam P-nya. Jadi P ini saya kasih margin P, margin top. Kita buat dia 100px. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini jaraknya lebar. Kalau saya taruh jeruk, nah ini jaraknya seperti ini. Kalau 100 ini saya kasih tanda minus 100, Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini ke atas dia, minus. Nah, kalau saya kasih topnya dia di angka 0 px, Ctrl S. Ini marginnya saya kasih angka 0 px. Lihat, nah dia ke sini mepet. Kalau tidak saya berikan margin, Ctrl S. Nah, ini ada jarak ini bawaan dari browsernya, dia akan punya jarak seperti ini. Kemudian kita buat margin itu dari top, kemudian pindah ke left, jadi seperti jarum jam itu dari atas, pindah ke kanan, pindah lagi ke bawah, pindah lagi ke kiri. Jadi top, left, top right, bottom, left. Kita sudah dapatkan margin top. Sekarang coba kita atur yang img saja. Margin top kita atur di 30px. Ctrl S, kita akan lihat hasil dari ini seperti ini. Sekarang kita akan atur dia punya dari top, kita ke margin right, kita akan atur dia ke 600px. Ctrl S, ini right-nya, atau kita buat dia di angka 50. Ctrl S, ini tetap di sini. Kalau saya tambahkan dia di angka, nah ini 2250. Ini dia kepentok dengan div-nya. Sekarang kita akan atur margin bottomnya. Margin bottom kita akan atur dia di 300px. Kita akan lihat dulu
margin bottom ini dari ini ke bawah sini. Jadi ini ketemu dengan P-nya. Kita Ctrl S. Nah ini juga ikut berubah karena dia IMG. Nah ini berubah sepanjang ini bottom. Kemudian kita atur juga dia margin left. Margin left kita akan atur dia di 100 px. Ctrl S. Nah ini dia geser dari kiri geser ke kanan. Jadi dari kiri dia geser ke kanan yang IMG. Sekarang untuk mengatur seperti ini bisa dilakukan dengan cara margin, kemudian dari topnya dulu, top 30 px, kemudian spasi, kemudian 50 px, spasi, kemudian 300 px, spasi, 100 px. Yang ini bisa kita hapus. Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah ini sama. Jadi kita bisa atur menggunakan model seperti tadi atau seperti ini. Top, pindah ke kanan, pindah ke bawah, pindah ke kiri. Ini sesuai dengan jam. Kalau yang ini saya ganti dengan 30, Ctrl S. Hasilnya, nah ini dia mepet. Nah kalau ini saya ganti dengan 0, hasilnya seperti ini. Mepet ke pinggir kiri. Yang bottom, ini saya akan atur. Jadi kiri, ini ke bawah. Bawah saya atur di angka 30. Hasilnya, nah ini jaraknya seperti ini. Kita sudah atur menggunakan margin. Jadi bacaannya adalah top. Margin itu batas. Batas antara ini dan ini. Jadi antara satu tag dengan tag yang lain. Kemudian juga dengan tepi browser. Kalau kiri berarti dengan tepi browser. Kalau yang atas berarti dengan elemen atau tag HTML yang lainnya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang padding. Di dalam P ini saya akan buat padding. Misal saya akan buat dia di 10 px. Kita Ctrl S. Nah ini perhatikan dia akan mempunyai jarak 10 px di semua. Ini dengan ini. Kalau ini saya hilangkan. Ctrl S. Nah dia mepet. Nggak ada jarak. Jadi padding itu antara jarak tulisan ini dengan bordernya ini, dengan garis bordernya ini. Kalau saya taruh di dalam sini padding, saya buat dia di 30 px, Ctrl S. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini juga padding itu juga ada menyediakan dengan padding top. Padding top sama dengan margin, saya akan buat dia di 50 px. Ini saya bisa hapus. Ctrl S. Nah ini topnya saja dia punya jarak sekian. Nah kalau penulisan yang seperti tadi, Ctrl Z. Nah, Ctrl S. Padding 30 px. Ini artinya atas ke bawah, kiri ke kanan, kanan dan tulisan ini semua dikasih jarak senilai 30 px. Jadi kiri, kanan, atas, bawah ya 30 px karena kita menggunakan padding 30 px. Nah kalau kita juga bisa buat padding bottom, saya akan buat dia di 30 px atau di 50 px. Ctrl S. Yang ini bisa saya hapus dulu. Ctrl S. Nah ini yang jarak adalah bawahnya. Bawah. Padding itu jarak antara border ini, border dengan batas dari tulisan ini, sampai dia keluar dari ini. Sampai bagian bawah dari tulisan ini disebut dengan padding. Yang mengatur bagian dalam. Kalau kiri, kanan, atas, bawah dari tag ini menggunakan margin. Kalau nggak dalamnya ini menggunakan padding. Berikutnya, setelah kita belajar tentang padding, ini kita akan atur saja supaya dia di paddingnya. Kita akan atur semua kiri kanan atas bawah. Kita akan atur di 20 px. Kita lihat, nah ini sudah cukup rapi. Kemudian kita juga atur untuk margin. Kita bisa set margin ini di 0 px saja. Atau kita buat di 5 px. Ini kita akan atur marginnya di 5 px.
Kalau kurang dekat ya kita turunkan menjadi 0px. Nah, ini sudah diatur. Kemudian kita akan belajar mengatur dari position. Oke, kita cari di dalam sini. Ini ada position. Position itu ada static, relatif, fixed, absolute, dan sticky. Kita akan lihat dulu yang static. Posisi static. Kita akan buat yang ini tentang buah. Kita akan taruh dulu bordernya di H1. Kita akan buat border 1px atau 3px. Solid kita akan buat brown, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini di dalam sini. Sekarang kita akan atur tentang buah ini. Kita akan atur supaya dia punya posisi statik. Nah, jadi kita akan atur dia positionnya. Nah, position kita buat static. Kita Ctrl S. Kita akan lihat perubahannya. Nah, tab jarak ini saya kasih bottom kita buat 30px. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini tetap static. Sekarang kita akan atur yang relatif. Posisinya ini saya akan ganti dengan relatif. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia relatif. Bottomnya dia relatif mengikuti yang bagian bawah. Kalau ini saya tambahkan ke 70. Nah, ini hilang. Dia kegeser ke atas. Posisinya relatif. Kalau saya taruh yang di dalam sini top, Ctrl S. Nah, ini saya buat seperti ini. Kalau ini saya naikkan ke angka 50. Nah, ini dia ke bawah, dia numpui yang di bawah. Jadi position itu beda dengan margin. Kalau margin dia dorong ke bawah, jadi kalau ini dia akan berjarak dengan ini leadernya, ini ke bawah. Dia walaupun ada ininya, dia tetap akan mengambil. Jadi dia tidak akan mendorong elemen di bawahnya. Jadi beda dengan margin. Contoh jeruk ini tadi adalah H2. Kalau saya kasih margin bottom di angka 30px, Ctrl S. Nah, ini jeruk saya tambahkan H2, ini saya kasih 100, Ctrl S. Nah, ini kan dia dorong ke bawah, ininya tetap dorong ke bawah, jadi dia nggak numpui. Beda dengan yang ini, yang posisi. Jadi kalau position itu dia nggak ngurus dengan yang lain bawahnya, dia ngurus dirinya sendiri. Dia suruh mundur ya dia mundur sendiri, kalau dia turun ya turun sendiri. Nah, kalau yang margin ini dia dorong temennya, di bawahnya dia ikut kedorong. Nah, ini kemudian kita coba tambahkan tadi yang H1, kita posisinya relatif. Kemudian setelah relatif tadi dia punya posisi fixed. Nah, kita coba atur dia punya posisi fixed. Ini berarti dia adalah fixed. Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini fixed ini, kalau dia fixed, nah seperti tadi, kalau dia di fixed, otomatis ini ngikut ke atas. Jadi ini yang katanya nggak dianggap. Nah, fixed ini dia nggak ngurus juga dengan yang lain posisi ini. Dia di sini aja. Dia nggak ngurus. Mau geser mau nggak, pokoknya aku di sini ya di sini aja. Nah, posisinya. Perhatikan penggunaan dari position. Nah, dia tetap fixed. Dia mau nyekrol mau enggak, pokoknya ya saya berdiri aja, ini cuek. Nah, berikutnya adalah absolute. Kita ganti dengan absolute. Berarti absolute. Kita Ctrl S,
Kita akan lihat hasil di dalam sininya absolute. Nah, kalau absolute begitu dia di scroll dia hilang dia. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi kan fixed. Nah, fixed ini kalau ini di scroll, pokoknya dia posisinya sini ya sini aja. Mau nyekrol mau enggak, nah, ngurus bodoh amat ya dari sini. Nah, kalau yang absolute Ctrl S, perhatikan ini cara kerjanya. Nah, dia di sini terus. Tapi kalau dia nyekrol ikut dia. Nah, ikut. Berikutnya kita akan atur lagi dia sticky. Posisinya sticky. Berarti kita akan buat di dalam sini sticky. Oh, bukan statik tapi sticky. Ctrl S, kita lihat hasil di dalam sini. Nah, kalau sticky, nah sticky dia jaraknya ngikut dari atas. Kita lihat beda nggak sama yang tadi. Nah, ini sticky. Nah, silakan dicoba-coba dari 4 posisi ini. Nanti posisinya ini silakan dicoba-coba dan ambil kesimpulan sendiri aja. Statik itu apa, relatif apa, fixed apa, absolute, sticky. Coba-coba dan lihat hasil di dalam sini. Ini kalau kita menggunakan sticky. Nah, ini dia posisinya sticky. Ini ada jarak dalam sini seperti ini. Kalau top ini saya buat di angka 20 px. Ctrl S. Nah, ini di dalam sini sticky. Ini jaraknya seperti ini. Nah, sticky. Itu tentang margin, padding, dan position. Tugasnya adalah silakan pahami. Jadi pahami saja penggunaannya dan nanti atur web ini, pengaturan posisinya silakan diatur menggunakan static, relatif, fixed, absolute atau menggunakan margin. Jadi kapan menggunakan margin, kapan menggunakan ini, silakan atur elemen-elemen atau tag dari dalam HTML-nya ini. Misalnya UR-nya diatur, H2-nya diatur, atur posisinya dulu. Jadi untuk langkah yang pertama itu memahami fungsi dari margin, kemudian padding. Kalau kita sudah mengerti margin, pindah ke dalam padding, kemudian pindah lagi ke dalam position. Diatur di dalam position ini. Static, relatif, fixed, absolute, dan sticky. Itu saja materi tentang CSS. Yang paling penting adalah Anda mencoba dan mengoprek-oprek atau melatih. Ini kalau ini gimana, nah, silakan dicoba. Tentu dengan materi yang sudah ditentukan, yaitu margin, padding, dan position. Itu saja yang kita pelajari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.